Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita mempelajari Pancasila tentang mari mengenal lingkungan. Masih berlanjut dari pembelajaran hari Rabu lalu. Jadi disimak dulu ya. Lingkungan rumah, contohnya itu lingkungan rumah yang kita sudah pelajari sebelumnya, itu ada rumah tempat tinggal, ada halaman rumah, keluarga dan tetangga. Kita harus menjaga rumah agar rumah kita menjadi bersih dan nyaman. Selanjutnya mengenal tetangga. Kita tinggal di rumah, kita hidup berdampingan dengan tetangga. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Misalnya ada di sebelah rumah kita, ada di belakang, ada di depan rumah kita. Itu adalah tetangga-tetangga kita. Selanjutnya lingkungan sekolah. Contoh lingkungan sekolah itu ada ruang kelas, halaman sekolah, taman sekolah. Nah, sekolah kita jika bersih membuat kita itu semangat belajar, nyaman dalam belajar. Di sekolah kita belajar dan berinteraksi. Di dalam sekolah itu ada banyak ruangan. Nah, fungsi-fungsi ruangan itu juga berbeda-beda. Di sekolah ada 6 ruang kelas. Ruang kelas yang digunakan untuk belajar. Ada juga ruang guru, kantin, untuk tempat kita belanja, dan juga kita punya lapangan yang digunakan untuk upacara bendera setiap hari Senin, dan juga untuk kalian biasanya untuk olahraga. Perpustakaan untuk kalian dalam membaca atau meminjam buku. Selanjutnya kita mengenal Indonesia tanah airku. Indonesia itu memiliki banyak pulau. Pulau adalah daratan yang dikelilingi air, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, budaya di Indonesia itu sangat beragam. Setiap pulau itu memiliki budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Setiap pulau juga memiliki tarian khas daerah dan rumah adat yang khas. Sikap menjaga lingkungan. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan untuk hidup sehat dan nyaman. Lingkungan harus bersih, banyak kegiatan yang bisa dilakukan agar lingkungan kita menjadi bersih. Itu ada contoh seorang anak menjaga kebersihan merupakan juga tugas kita. Nah, itu anak-anak itu sedang memungut sampah. Selanjutnya yang pertama menjaga lingkungan tempat tinggal. Kita hidup berdampingan dengan tetangga. Agar hidup dengan nyaman, kita perlu menjaga lingkungan sekitar. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi jika kita buang sembarangan mengakibatkan akan terjadinya banjir. Sampah disampaikan juga bisa menyebabkan banjir karena dia aliran air itu tersumbat. Menanam tanaman membuat lingkungan kita menjadi asri, dan menanam tanaman juga membuat lingkungan menjadi tertib. Menjaga lingkungan sekitar budaya. Sebagai siswa kita memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga fasilitas sekolah, dan rawatlah tanaman yang ada di sekolah. Lingkungan akan menjadi tempat yang indah. Lingkungan bersih membuat suasana belajar jadi nyaman. Ayo kita menjaga kebersihan pada lingkungan sekolah. Itu ada contoh anak berbersihan dalam lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan sekitar. Kerjasama adalah tindakan saling membantu melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama itu kerjasama dengan tetangga. Setiap tetangga memiliki perbedaan. Nah, perbedaan dalam hal sifat bisa juga berbeda dalam agama dan suku. Meskipun berbeda, kita harus tetap saling rukun. Ini ada contoh menjenguk tetangga yang sedang sakit. Yang A itu ada membantu tetangga. Kita harus saling membantu tetangga. Nah, bantulah tetangga kalian yang mengalami kesulitan, karena saling membantu merupakan suatu kewajiban. Suatu saat kita akan juga membutuhkan bantuan ketika kita sedang kesulitan. Yang B itu ada kerja bakti. Kerja bakti adalah bekerja secara sukarela. Kerja bakti dilakukan untuk kepentingan bersama. Contohnya membersihkan lingkungan, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang C itu ada ronda seskambling. Kita ingin lingkungan yang aman. Caranya adalah melakukan seskambling, di mana seskambling adalah sistem keamanan lingkungan. Seskambling juga disebut dengan ronda yang berjalan keliling. Ada kerjasama dengan teman sekolah. Tidak hanya
hanya di lingkungan rumah, kerjasama dilakukan di sekolah juga. Kerjasama untuk yang hal-hal yang baik, misalnya sekarang yang kelompok belajar. Di sekolah kita sering membuat kelompok, di mana kelompok belajar itu setiap kelompok memiliki anggota yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Misalnya ketika mengerjakan tugas atau membuat poster, ada yang mencari gambar, ada yang mengunting, ada yang menempel, dan ada yang juga berbicara. Nah, pembagian tugas itu membuat pekerjaan kita menjadi ringan dan cepat selesai jika belajar berkelompok. Yang B itu ada membersihkan lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah harus menjaga lingkungan, bekerja sama untuk membersihkan kelas, bekerja sama menanam tanaman. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya membuat sekolah menjadi sejuk. Yang C itu ada perayaan hari raya besar bersama. Terdapat perayaan hari besar. Hari besar dirayakan yang di sekolah. Hari besar ada banyak macamnya. Contohnya Hari Kemerdekaan Indonesia, lalu perayaan Hari Kartini. Perayaan itu melibatkan seluruh siswa, dan siswa harus bekerja sama walaupun memiliki perbedaan. Misalnya seperti kalau Hari Kemerdekaan kita upacara bersama, ada yang lomba seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan harus dijaga bersama. Jika lingkungan bersih dan sehat, kita hidup lebih nyaman dan bahagia. Ayo cintai lingkungan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ini ada 3 soal. Jadi anak-anak bisa dibuat juga soalnya dalam buku latihan dan juga langsung jawabannya. Jadi langsung disalin ya. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.